Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku lagi ada di Lembang Park and Zoo nih guys ya. Dan aku tuh rencananya sekarang tuh ingin gerbek reptilnya ada apa aja. Dan aku juga mau nanya-nanya juga nih, ini reptil apa, ini jenisnya apa. Sekalian kita coba buat kasih makan guys. Karena tuh aku tuh dari kemarin tuh pengen banget gitu kak, coba kasih makan. Cuman kan nggak boleh ya kalau nggak izin ya. Sekarang tuh aku tuh udah izin. Dan sekarang udah ada Kang Emi ini ya. Ada Kang Emi yang bakal nemenin aku. Jadi kita tuh sekarang tuh bakal ada isinya guys. Karena aku tuh nggak cuman asal ngomong, tapi ada kipernya juga di sini. Jadi kakak emang kiper reptil di sini kak? Iya betul. Reptilnya tuh semua reptil yang di sini kakak kita pegang. Semua reptil di sini tanggung jawab saya sama teman saya ada Lutfi. Ada Lutfi, ada Ya, dua orang berarti dua ya. orang. Di sini tuh reptilnya itu ada lumayan bermacam-macam sih guys ya. Aku lihat sini ada Varus salvator, di sini juga ada salva lainnya ya, apa Varanus lainnya pokoknya ada Salvadori. Ada Melinus atau Queen's Monitor. Oh ada Melinus sama ada Komodo juga di sini guys. Ya pokoknya kita bakal lihat apa aja yang ada di sini. Pertama kita mau lihat dia dulu nih. Kita mau lihat ini jenaka. Ya. Bisa dipegang nih. Boleh. Aku coba pegang guys nih. Kita bakal masuk. Ini kita harus izin loh. Jangan asal masuk loh. Ini aku udah izin ya. Kalau misalnya aku nggak izin juga aku nggak akan berani masuk kayak gini guys. Ini kandangnya kalau menurut aku luas banget sih. Ini ada berapa ekor kak di sini kak? Masih ada satu. Oh ada satu ya, ini aja ya. Iya. Ukurannya masih terbilang belum besar ya. Belum maksimal. Wih guys, santai banget loh dia dipegang. Biasa sih jampi-jampi gitu doang. Dia jampi-jampi tapi dia nggak berusaha buat gigit. Iya. Ini jenisnya apa nih kak? Varanus salvator masih Jawa sih dia. Oh Jawa ya. Iya. Kalau Jawa itu tuh dia ciri-cirinya apa nih? Lebih ke gelap ya dia. Kalau gelap. misalnya sama dotnya juga lebih besar. Dia agak ini nih. Jalan-jalan. Tapi nggak galak ya. Ini piaraan emang dari kecil kan ini? Enggak juga sih. Nggak juga. Ini Tapi dari penyerahan juga. kiper mungkin ya. Penyerahan dia. Pantesan tuh guys. Dia jalan-jalan kayak gini. Biasa dikasih makannya apa kak kalau di sini? Untuk makan variasi banget ya di sini. Dari Variasi. ikan, terus anak-anak ayam, puyuh, Mau apa, Bung Puyuh? tikus putih juga masuk dia. Wow guys, ternyata makanannya juga bermacam-macam ya di sini ya. Iya. Selain ada Varanus apa ntar deh kita kasih makan deh ya. Tapi kita bahas dulu aja yang ada di sini deh. Sip. Selain ini ada apa lagi nih kak? Di sebelah sana paling Ada apa nih? ada Kita keluar dulu ya. Silakan. Oke, nih guys, jadi di sini ada Salvadori ya. Berarti Salvadori ini tuh yang krokodil monitor itu ya? Ya, betul sekali. Setahu aku ini dia gigitannya lumayan nih kalau misalnya gitu. Giginya gondrong deh. Giginya gondrong nih katanya. nih. Jadi si Salvadori ini juga salah satu reptil apa ya? Kalau nggak salah tuh kadal terpanjang. Terpanjang ya, Varanus kak ya? terpanjang. Varanus terpanjang nih. Kalau misalnya terbesar kan komodo. Kalau terpanjang dia ya? Iya. Kalau misalnya yang tadi itu Kedua terbesar setelah komodo. Iya. Nah, kayak gini guys. Ini berarti ukurannya masih terbilang kecil ya? Masih kebilang kecil sih, bisa masih tumbuh lagi dia. Masih bisa tumbuh lagi guys di sini ya. Jantan, dia kan jantan kebetulan. Rata-rata makanannya mah sama ya Kang ya? Kayak Hampir tadi ya? sama sih, hampir sama. Pakai tikus kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya Varanus itu tambahan dia ikan, kalau dia enggak sih, enggak kita kasih ikan. Oh dia nggak dikasih ikan ya? Soalnya dia masuknya biawak pohon. Iya. Jadi kalau itu kan biawak air ya, Air. ini biawak pohon. Ya. Jadi nggak mungkin dong di pohon ada ikan kan? Burung kali. Mau apa, Bung Puyuh? Kayak gitu guys. Tapi ini kalau misalnya dibilang langka, udah langka belum sih kak ini? Bisa dibilangnya soalnya di istilahnya di habitatnya aja udah susah dicari. Udah susah dicari ya? didapat banget. Tuh Karena guys, ya dia lagi banyak tidur-tidur hobis kayak juga gini. Iya sih benar sih. Banyak hobis dan emang ini juga salah satu kalau di luar negeri juga yang Iya. salah satu yang paling favorit ya Terkenal buat banget, dicari ya. iya. Bener Kalau guys. untuk Varanus dia, terus Salvator juga masuk, sama yang kalau ular paling GTP. GTP itu ya. Green Tree Wah, Python. guys, mantap sih. Tapi GTP juga udah dilindungi ya, nggak boleh ya. Kalau kita nih guys nggak boleh piara GTP. Ada nggak GTP di sini? Ada. Ntar kita lihat deh. Ini ada apa lagi nih kak di sini? Ini Queen's Monitor atau Varanus Melinus. Nah ini juga sama nih, langka nih. Jadi udah nggak boleh kalau nggak salah nih. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dipiara kan ini mah kebun binatang ya beda ya. Maksudnya buat dipiara pribadi ini tuh kalau nggak salah udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Ini masuknya biawak pohon atau apa? Dia masih terrestrial sih. Oh, Semi masih aquatic terrestrial juga ya. Sama kayak Varanus Salvator. Oh, berarti dia juga dikasih makan ikan ya sama Iya. ya? Oh dia suka berenang juga nih, mirip-mirip nih. Seneng dia. Oh seneng berenang tuh Nah, guys. jadi ini untuk kedepannya kita kan masih tahap pembangunan. Untuk si exhibit ini kita nanti tambahan kolam. Oh iya benar. Terus ya Pokoknya lebih hijau-hijau. pokoknya di sini itu sebenarnya tuh ada beberapa hewan yang emang bukan kandang permanen ya Iya, di sini ya betul. kayak masih proses pembangunan lah guys. Ya namanya juga kan ya berkembang lah. Jadi dibangun dikit-dikit. Tapi daripada si hewannya kayak asal ditaruh di kardus, asal ditaruh di tempat gimana-gimana ya lebih baik ditaruh di sini lah. Iya. Dia juga lebih nyaman, dia juga lebih enak. Dan kalau misalnya dibilang layak sih sebenarnya masih layak sih, masih bagus Lumayan sih. layak. Masih layak lah segini ya maka. Karena kalau misalnya orang-orang tuh banyak hobis-hobis yang cuman naruh cuman di bukan apa? Kontainer kayak gitu-gitu lah. Ini masih terbilang layak dan malah masih bagus banget sih. Terus di sini juga nih Nah, ada yang wah ini mantep sih. Ini mantep sih. Komodo Kang ini. iya bener. Komodo kok warnanya begini ya kecilnya ya? Untuk biasanya betina biasanya lebih cerah tuh ya Oh. dibanding jantan. Kalau jantan dia dominan gelap dan emang untuk kecil nih
Dia warnanya emang kayak gini. Oh, Seiring pantesan. besar dia berubah warna. Pantesan setahu aku tuh biasanya ya beberapa hewan itu yang cakep tuh jantannya ya, Ya, buat bisa. menarik betina. Tapi kalau misalnya komodo nih malah betinanya yang lebih cakep gitu ya. Burung lebih cerah. Oh mantap sih. Ini masih kecil ya, masih Masih kecil. baby up. Tapi setahu aku komodo ini tuh hewan yang dia tuh apa ya, kayak gak mau pergi gitu. Maksudnya dia tuh dari pulaunya mau ditaruh di mana juga nanti katanya Ya, dia bakal balik lagi sempet gitu ada, ya. Peneliti gitu ya, dia pindahin si komodo itu, cuman ya pas dilepas dia balik lagi. Balik lagi ke habitat. pulaunya ya. Dia orang kangenan kan. Nggak bisa dia sendirian. Jago kandang. Jago kandang banget tuh ya. Nanti kita bakal Nah, coba kasih makan. Apalagi Kayak nih Kak? dia juga ini sama. Ini kandang sementaranya dia, dan untuk kedepannya, jadi misalnya kita jam tutup nih, jam closing, ini biasanya kita pindah. Jadi ada kandang istirahatnya di belakang ada lagi. kandang istirahatnya di belakang Iya. guys. Nggak Jadi 24 jam di sini dia. Iya, jadi komodo walaupun ditaruh kayak gini-gini juga ini masih tempat sementara lah ya. Iya. Kalau nggak salah nanti inginnya di situ ya Kak ya? Iya. Kalau nggak salah nanti inginnya di situ ya. Jadi nanti itu udah bagus sih, udah bagus banget Direnov sih. lagi. Buat kandang komodo gitu juga udah keren banget. Nanti direnov bakal ditaruh pasir-pasir katanya kayak ke depannya insya Allah ya. Amin. Amin lah ya guys Secepatnya. ya, secepatnya ya. Di sini juga ada buaya muara nih. Ada. Kita juga mau coba kasih makan nih buaya muara. Dulu tempatnya panjul-panjul itu di sini Iya. ya, sebelum dipindahin ya. Tuh guys, ada di situ nih. Ini buaya baru apa gimana? Enggak, emang udah lama juga sih dia. Cuma karena kemarin si exhibitnya lagi diperbaikin, otomatis dia pindah di karantina dulu. Oh iya nih guys. Itu buaya muara berarti ya Kak ya? Ya, Buaya muara tuh. Warnanya cerah juga ya. lebih cerah dibanding yang lainnya. Bagus sih. Nanti kita coba kasih makan lah. Selain itu ada apa lagi nih di dalam ya Kak ya? Iya. Nih guys. Belum. Jadi kita bakal coba buat ke dalam dan kita bakal lihat ada reptil apa lagi di sini ya. Wih, ada megatank juga tuh. Iya. Megatank guys, tanknya gede. Udah juga nih ada arwana nih. Ini arwana apa Anda? Ini King Arowana Super Red. Jadi King Arowana tuh dia punya kelainan gen atau cacat lahir. Oh, pantesan ya. Makanya posturnya lebih pendek sama punggungnya lebih tinggi. Ini kayak yang udah tua gitu mukanya apa? Iya. Apa emang udah tua? Kalau Emang. sendiri 10-15 tahun yang Oh, lalu. pantesan udah tua guys. Keren mukanya tuh kayak udah tua, kelainan gimana? Ternyata emang udah tua juga. Tapi dia panjang umur ya, walaupun Ya, ada kelainan ya. kan ya. Tuh guys, kalau misalnya emang bisa ngerawatnya emang mau ada kelainan gimana juga sebenarnya bisa-bisa aja panjang umur sih. Tapi kalau untuk di habitatnya dia nggak akan bertahan lama sih. Kalau di habitatnya dia kalah makan, kalah saing, Ya, ya meninggal dunia lah pastinya lah. Ini apa nih Kak nih di sini nih? Di sini ada Seven Dragon. Ada nih Kak di sini Kak. Ada. Mana nih? Seven Dragon itu soal layar ya? Oh ini. Seven Dragon. Ini soal layarnya Soal jenis apa nih kalau yang ini? Ini masih Amboinensis. Amboinensis. Jadi si Amboinensis ini tuh Cenderung ini ya. lebih gelap dia. Lebih gelap ya dia ya. Itu locality berarti beda-beda ya. Ada Amboinensis, ada apa lagi nih Kak Ada yang pun yang dari Filipina itu yang paling cerah, yang paling cakep itu ada kebiruannya dia. Gradasi warnanya lebih asik. wow. Yang satu Weberi dia lebih dominan hijau stabilo kayak gitu lah. Oh benar-benar. Bagian punggung. Masih banyak nih suka piara dah. Emang masih boleh ya kalau ini mah ya. boleh sih. Masih oke sih, Cuman ini masih ya boleh sih. kalau nggak dijaga juga ya tetap aja ya bisa habis. Gampang mati sih kan katanya ya kalau misalnya piaranya. Aku juga belum pernah sih guys piara ini, cuman katanya agak ribet piaranya. Jadi emang dia harus dikasih pohon, harus dikasih kayak semacam air gimana-gimana gitulah. Iguananya Indonesia pokoknya. Nah benar. Tapi cakapan ini sih jujur aja kalau menurut aku sih. Ini juga ada leopard gecko. Iya. Ini leopard gecko ada banyak banget nih, kayak di rumah juga punya nih kita nih leopard gecko nih. Jujur aja nih Kak, aku tuh di rumah piara gara-gara lihat dari sini tau. Lihat dari sini, ih kayaknya cakep deh leopard gecko. Beli aja. Iya. Terus si leopard gecko ini dia tuh bisa naik ke atas tapi dia nggak bisa ini ya, nggak Iya, bisa nggak nempel ya. manjat kayak cicak ya. Jadi ini kan ada kaca gini nih, dia nggak ada yang bisa naik ke kaca ini karena Bagus emang ya. dia manjatnya juga pakai kuku ya, Iya, betul. pakai kuku. Jadi itu tuh guys naik ke atas itu tuh bukan karena dia manjat gimana tuh pakai kuku dia. Iya. Dia naik-naik Kalau misalnya begitu. permukaannya kasar kayak gini dia bisa manjat, tapi kalau misalnya permukaan halus dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia ngandelin kuku itu tadi. Tuh naik tuh guys tuh ada yang naik. Padahal kuku yang hangat dia. naik tuh. Soalnya di sini kan ada heaternya. Oh iya ada heaternya guys. Cakep sih, mantap sih. Ini apa nih Kak? Ball python. Iya, di sini ada ball python. Ball python. Ini salah satu ular yang katanya itu Bisa dibilang paling jinak. bisa bilang paling jinak ya. Kalau misalnya orang mau piara ular pasti awal-awalnya enggak kok ular nggak menyeramkan kok, piara aja bell python loh, karena emang ini paling bisa dipiara sih. Kalau ini apa nih boa python? Di sini dia kebetulan lagi shading juga, jadi kita pindah karantina dulu. Oh lagi dipindah ya guys ya. Ya pokoknya di sini kalau misalnya ada hewan-hewan yang kayaknya nggak memungkinkan lagi deh taruh, pokoknya nggak mungkin lagi apa, lagi nggak memungkinkan buat taruh di exhibitnya gitu ya. Dipindahin dulu ya, Kang. SPD-nya Buat lebih istirahat nyaman. Dulu, kita berobat apa? Diobatin dulu lah istilahnya. Bener sih, mantap sih. Kalau ini juga apa nih? Panana ya? Atau kadal lidah biru. Wow, tuh guys. Ini jenisnya apa Kak yang ini? Masih di lokality Merauke ya. Oh, Merauke. Itu ada 2 di sini ya. Aku juga ada nih panana di rumah nih. Bagus sih, mantap sih. Ini ada peacock monitor. Iya. Ini Dia apa ngumpet sih? ya. Ovenbergy ya? Bukan apa sih? Bukan deh, apa sih? Oven, masuknya oven. Ovenbergy ya, bener ya? Mana dia ya? Oh, ini guys. Kalau nggak salah,
Komodo kan terbesar, ini terkecil ya. Betul banget. Ini yang terkecil. Tapi dari Indonesia ini Kak? Ada di Indonesia juga penyebaran. Oh iya nih, dari Kepulauan Rote guys. Mantap sih, bagus juga sih. White lip lagi kecil-kecil gini ya. Oh ini masih kecil nih? Iya, dilindungin. Maksudnya dia emang ukurannya sebesar ini dan dia dilindungin gitu. Ya dilindungi nih. Masih banyak beredar sebenarnya guys ya, jujur aja ya aku juga masih lihat banyak yang jual-jual, tapi buat teman-teman yang mau beli hewan-hewan harus hati-hati, harus ngecek dulu tuh ada peraturannya tuh. Baiknya kalau misalnya kita keeper nih, maksudnya yang pengen pelihara reptil, alangkah lebih baiknya kita baca dulu gitu. Baca dulu. Iya, banyak kok referensi bisa kita dapat. Bener, baca dulu. Bisa kita lihat-lihat, jadi kita tahu nggak asal beli terus kita ngerawat, tapi nggak tahu cara ngerawatnya. Tapi aku jadi kepo sendiri nih, kakaknya sendiri sebenarnya tuh piara sesuatu nggak sih di rumah? Di rumah ya? Piara ya? Iya. Oh emang suka dia, emang udah demen dari awal. Emang dia sangat mencintai pekerjaannya berarti ya. Mantap sih. Pekerjaan yang dibayar. Ini pekerjaan, ini hobi yang dibayar ya. Iya. Mantap sih. Ini juga nih. Kalau ini mah nggak ini ya Kak ya? Ini mah nggak dilindungi ya? Nggak, albertisi. Albertisi nih. Masih kehitung banyak di habitatnya. Tapi dari Indonesia juga nih, Papua Nugini ya, dari daerah sana ya. Ini kita bahas aja langsung lah. Waktu itu aku sebenarnya pernah bahas ini. Cuman kan kalau ini kan ada kakaknya nih, jadi kita bisa nanya-nanya langsung nih, yang lebih detail lah. Ini yang kata kakaknya tadi, Green Tree Python. Iya. Nih, Green Tree Python. Katanya dia ini giginya gondrong banget ya. Betul. Kalau dibanding gigit python yang katanya lumayan. Dan sebenarnya kalau di Indonesia tuh ini udah nggak boleh dipiara ya Kak ya? Iya. Maksudnya dilindungi ya. Tapi kalau di luar negeri setahu aku ini juga jadi favorit ya. lain. Banget. Jadi favorit nih Green Tree Python ini nih. Warnanya yang unik juga sih. Terusnya katanya Green Tree Python juga bisa dikolabor, bukan di hybrid gitu ya? Iya. Sama ini nih, kalau nggak salah nih. Sama Carpet Python ya? Iya, betul. Jadi Carpondro itu ya? Carpondro. Wih, pinter juga gue. Aku cuma tahu itu doang guys, yang lainnya aku nggak tahu. Ini ada apa nih Kak di sini Kak? Blood python. Blood Python. Ya, kalau misalnya di habitatnya sendiri biasanya warga sekitar tuh nyebutnya ular gendang atau ular sayur. Oh, ular Bisa gendang. dikonsumsi nih di habitatnya. Hah? Dikonsumsi? Ya, sama orang-orang sana. Di sate kali ya? Ya Allah, dikonsumsi guys. Ini masih kecil banget. Oh, masih kecil. Berarti ini ukuran maksimalnya yang namanya Python mah lumayan lah ya. 30, cuman dia diameternya aja yang paling besar tuh. Oh iya lebih biasanya ke gitu diameter ya. dibanding panjang. Diameternya kayak gitu ya. Ini juga nih ada nih. Kalau ini yang terpanjang di dunia nih ya, Ya. Reptic ya. Tapi biasanya nih kalau misalnya orang-orang pelihara ular yang mau yang murah, bisa ini lumayan murah sih harganya setahu aku nih. Untuk Kalau sekarang misalnya ya? biasa. Untuk sekarang iya ya, nggak tahu deh ke depannya ya. Ya macam Tyrannosaurus salvator aja gitu ya kayak kalau misalnya di biawak-biawakan mah. Ini corn snake. Corn snake. Nah ini juga setahu aku salah satu ular yang buat pemula, maksudnya apa ya, enak Ya. dipiara gitu ya. Dia gak simple gampang gigit, perawatannya. simpel perawatannya, kayak gitu loh guys. Ini biasa dikasih makannya kayak tikus-tikus aja gitu kayak. Ya. Dan ini ukuran udah gede segini kalau nggak salah. Maksimal sih ini. Udah maksimal guys. Cuman segede ini maksimalnya ya. Iya. Kecilnya paling, kecil banget sih. Cuman semana Dibanding paling. Python reticulatus dan lain-lain. Wah, kalau retik gede banget. Kayaknya bayinya retik gedenya dia dah. Iya nggak sih? Terusnya di sini ada apa nih Kak nih? Di sini tuh ada juga tempat yang bukan di semacam kaca-kaca gitu tuh. Oh iya, nanti saya ambil. Kalau ini apa nih di sini nih? Di sini kita simpan ada Argentin, apa sih namanya? Oh si Tegu, cuman lagi ditaruh tempat lain ya? Iya, di belakang. Lagi di belakang guys. Aku juga pernah foto kok waktu itu kok sama si Tegu tuh. Tegunya merah. Ada dua. Kalau yang di sini kita taruh yang BW. Kalau yang red di sebelah sana. Oh, yang red mah ada ya di situ ya? Ada. Oh iya. Ini juga gara-gara red Tegu di sini aku beli Tegu. Tapi pokoknya ada banyak hal yang aku lihat di sini kayaknya bagus dah. Apalagi kan dipegang-pegang waktu itu kan. Oh iya jadi pengen punya, akhirnya beli gara-gara di sini guys. Masih nggak masalah sih kalau buat. Iya sih. Kalau ini masih oke ya, Iya. masih bisa dipiara. Ini juga ada iguana nih di sini nih. Nah, kalau iguana aku belum pernah piara, Kak. Ini iguananya jenis apa nih? Oh, ini dia. Wih, kayak gugu nggak sih? Wah, thank you banget, Kak. Ini jantan betina, Kak? Ini jantan. Oh, jantan ya. Wah, harus kita bawa pulang nggak sih ini? Ini lebih baik dari gugu. Ini ukurannya udah maksimal belum Kak segini? Belum, masih tumbuh lagi dia. Kok baik ya? Kok di rumah mah jampi ya? Parah sih. Ini tadi lagi ditaruh di mana, Kak? Di belakang. Oh, lagi taruh di belakang. Tuh, guys. Ini baik banget. Dan dia tuh bener-bener kayak yang bisa dipegang-pegang lah. Jadi kalau misalnya kita piara, ini juga semacam ini ya, semacam kayak biawak-biawakan juga masuknya ya? Atau beda, Dia Kak? masuknya keluarga lizard sih, kadal sebenarnya. Kadal-kadalan ya? Iya, kadal-kadal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau piara yang lumayan jinak, ini bisa jadi referensi nih. Lihat aja tuh, dia jinak banget. Ini lebih jinak dari gugu dah. Tuker-tuker. Ini taruh mana nih? Thank you ya Kak ya, mantap ya. Oh mau ditaruh lagi di sini nih. Tuh guys, taruh sini. Terus dia juga nggak berusaha kabur gitu Kak. Perasaan dia sebenarnya kalau dia mau bisa aja kabur ya. Bisa aja sih kalau mau. Tapi dia males sih guys. Dia berarti nyaman sama rumahnya. Ini kita balik lagi ke iguana nih Kak. Iya. Ini iguana, jenisnya iguana apa aja nih? Ini yang red, Yang red, sebelah sini iguana. Colombia. Paling dua aja itu sih. Oh Kolombia ya? Iya. Aku sebenarnya masih nggak bisa ngebedain yang Kolombia gitu-gitu sih Kak. Kalau Kolombia itu kayak gimana tuh? Tanduk Ciri khasnya? biasanya. Tanduknya? Tuh, kalau Peru itu ada tanduknya dia. Oh, tuh guys.
Tuh iguana ya. Iguana tuh ada banyak banget morphnya ya. Ada merah, ada hijau, ada albino, ada biru. Biru juga ada gitu loh. Aku juga nggak nyangka warnanya kayak yang ngejreng banget, kayak bukan warna hewan gitu loh. Tapi ada aja gitu guys yang biru. Biasanya tapi kalau misalnya di habitatnya kayak condro aja nih, GTP. GTP itu kan biasanya dia warna baby-nya kuning atau merah. Oh iya. Makin besar dia mutasi warna ke kuning ataupun ada juga yang biru larinya. Oh bisa gitu ya? Oh mutasi-mutasi gitu guys. Iya. Kalau GTP keunikannya itu makanya banyak banget yang pelihara. Oh pantesan GTP kok jadi favorit, ternyata ada sesuatu juga di balik itu semua. Iya. Ini juga nih ada ular piton. Reticulatus python guys. Ini yang tadi cuman yang agak gede ya. Iya, dan masih bisa gede lagi ini ya. Masih bisa tumbuh lagi. Bagus sih warnanya batik-batik sih. Ya cuman ngeri juga sih kalau misalnya piara yang kayak gitu. Ya ada ya nelan-nelan yang gede-gede mah bisa aja sih dia guys. Terus sebenarnya yang kayak gini tuh nggak beracun ya kayak? Enggak. Jenis piton semuanya nggak beracun. Dan dia lebih ngandelin gigitan sama lilitannya aja. Lilitannya ya, cuman lilitannya kuat parah guys. Iya, kuat banget. Kalau misalnya diaduin sama king cobra kayak gitu ya mungkin dua-duanya bisa aja mati Kalau satu gitu. ukuran ya. Mungkin dua-duanya bisa aja mati gitu guys. Si king cobranya kenain bisa, nah dianya juga kayak yang ngelilit king cobranya sampai nggak bisa napas. Jadi ya dua-duanya juga meninggal kayak ya. Kalau misalnya sama-sama berbahaya lah. Tapi ini sama layar. juga. Tapi ini jenisnya apa nih? Masih sama juga sih. Oh sama nih guys. Juga. Tuh kayak gini nih. Ini yang betina. Yang betina. Terus kalau aku lihat-lihat di sini tuh enclosure itu bagus sih kak. Maksudnya kayak yang ada dekorasi-dekorasinya buat dia bikin nambah nyaman. Jadi kita juga ngelihatnya enak, dia juga tinggal di sini enak. Mantap sih. Kayak gitu guys. Kita usahain itu sih. Kita usahain menyesuaikan sama habitatnya sendiri. Nah benar. Dia suka di air, dikasih air. Dia suka manjat-manjat pohon sekali, ada pohonnya juga gitu ya. Betul. Oh iya kak, kalau ini makanannya apa sih sebenarnya? Kalau makanan nanya dah. Kita biasanya kasih buah-buahan. Buah-buhan? Sama sedikit proteinnya dari ikan juga bisa sih. Oh, tapi banyakan buah-buahannya atau banyakan ikan ya kak? Banyakan buah-buahan. Oh, iya. Sama kayak tegu juga misalnya udah ukuran dewasa gitu. Dia lebih dominan makan buah-buahan. Oh iya? Daging-daging. Wah guys, kita berarti agak salah nih. Berarti nanti kita harus memperbaiki dietnya ya. Iya. Pantesan aku pernah kasih makan pisang, dia mau ya? Iya, nggak masalah, itu bagus malah buat dia. Oh guys, yaudah nanti kita bakal coba memperbaiki diet yang di rumah ya. Di sini juga ada bearded dragon. Nah, bearded dragon nih. Naga berjenggot. Wow, tuh guys. Ini juga salah satu kadal yang bager gitu loh. Bager pisan tuh. Familiar banget buat reptil. Parah sih. Tadi aku pas baru banget kesini dia ada di sana. Sampai sekarang dia ada di sana. Kayak gerak-gerak guys. Numpuk-numpukannya nih kayaknya dia karena ada lampu ya kak ya. Lampu basking. Jadi dia sekalian buat berjemur kayak gitu loh. Nah kak, kan aku nanya aja nih kan kalau misalnya di rumah kan kita piara reptil kayak gini kan direndam jemur. Kalau di kebun binatang ini gimana sih kak? Sama banget, kalau dari perawatan kita hampir sama. Jadi nanti diambil, direndam gitu. Kayak misalnya ada yang di belakang gitu-gitu lagi direndam jemur itu tuh. Iya. Biasanya kita kalau misalnya jam pagi nih sebelum kita buka, ini udah dimandiin, udah dijemur di bagian depan sana. Itu pun gantian. Semua yang di sini dapat jemur langsung. Berarti ini buka jam berapa nih kak? Ini buka jam 8 untuk hari weekend. Kakak datang jam berapa berarti? Setengah 8. Tuh guys. Jadi waktu tutup juga nggak langsung gimana langsung harus diurusin dulu ya. Iya, berarti wajib ngasih makan dan lain-lain. Mantesan di sini tuh oke banget, sehat-sehat banget dan parah guys. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau cari apa ya, kayak misalnya mau ngeliat reptil, mau ngeliat hewan-hewan ini di Lembang Park and Zoo itu enak banget. Enclosure-nya bagus, tempatnya juga nyaman. Ya pokoknya banyak banget referensinya, kayak kalau misalnya tegu kayak gitu-gitu juga. Aku lihat dari sini aku jadi kepengen beli gitu. Jadi teman-teman juga sebenarnya nggak usah piara juga bisa datang ke sini guys. Iya. Ya, di sini ada apa lagi nih kak? Ini retegu ya, yang retegu tadi ya? Retegu yang pernah dipegang. Oh, pernah dipegang waktu itu. Waktu itu sama kakak bukannya waktu dulu ya? Waktu dulu sama Kang Lutfi. Oh, Kang Lutfi ya? Iya. Waktu itu aku belum terlalu ini sih. Guys nih, retegu nih. Ini yang lama ini kak, yang dulu? Iya, yang pertama. Oh, yang pertama tuh. Kalau yang sana kehitung baru. Ini udah gede ini, ukuran segini. Masih bisa gede lagi? Dikit lagi sih paling. Sama loh guys ini. Maksudnya dia juga bager gitu. Bager pisan. Kalau retegu sama si black and white tegu kelihatannya kalau retegu ini dia lebih gendut gitu ya kak ya? Iya. Itu emang begitu kan ya? Enggak semua sih sebenarnya. Cuman kalau ini sendiri dia perawatan sebelumnya ya, yang kurang dietnya kurang gitu loh. Dia terlalu over ngasih makan, otomatis dia jadi obes dan pasif. Iya sih, kalau obes pasif kayak gitu guys. Jadi kalau teman-teman, kadang-kadang aku juga kalau misalnya ngeliat apa ya, ada hewan aku nih udah dikasih makan tapi rasanya kayak pengen kasih makan lagi. Iya, penasaran, kita kan seneng. Seneng gitu lihat dia makan. Padahal kalau misalnya kebanyakan makan dia obes juga itu memungkinkan si hewannya juga gampang mati ya kak ya. Kalau buat reptil sendiri karena dia metabolisme lambat itu kan. Benar, metabolismenya lambat, kita kasih makan terus ya. Yang lama belum kecerna udah makanan baru gitu kan. Otomatis pencernaannya biasanya kena. Kalau di sini ada ikan apa aja nih kak? Sekalian aja nih kita mumpung ada ikan-ikan nih. Ini megatank. Banyak orang yang nanya kenapa sih ada akuarium gitu ya dalam reptil itu. Bener juga sih. Sebenarnya ini ibaratnya kayak
buat nenangin para pengunjung yang takut sama reptil sih sebenarnya. bener sih, Kebanyakan guys. kan kalau misalnya mereka masuk melihat reptil langsung itu kaget biasanya. Oh, bener guys. Oh iya bener juga ya. Jadi kan sebenarnya reptil ini walaupun sekarang udah lumayan sering dipiara, tapi banyak orang-orang yang masih mikir reptil itu berbahaya Ya, gitu ya. stigmanya udah kayak gitu. Stigmanya emang udah kayak gitu. Ular berbahaya, semua ular berbisa, reptil tukang gigit gitu. Makanya dikasih ini buat penenang ya. Ya, biar mereka nggak begitu panik dulu deh. Ini kan pacu albino nih. Ya, Pacu Ikan albino atau ikan dorado tuh. ya, Ih cakep ya ikan dorado ya. cakep banget. Cakep banget. Parah sih. Parah nih cakep banget tuh. Ada arwana juga nih. Arwana apa kayak gitu kak? Itu golden. Arwana golden. Iya. Sama ada apa lagi tuh di situ tuh? Di sebelah sana ada yang red. Oh ada red juga. Sama di sana ada tiger catfish Oh iya guys ada tiger catfish juga. Sama Dats. Oh ada dats juga. atau tiger fish. Siap lah mantap lah. Masih ada nggak kak ini reptilnya? Kayaknya masih ada dari situ dah. Reptil masih ada Menorrhea emis. Kura-kura gitu-gitu ya? Iya. Kita lihat boleh kak? Boleh banget. Sekalian aja guys kita lihat ya di sini ada kura-kura juga. Nah ini tuh udah di kawasan di luar nih. Kalau tadi agak gelap-gelapan, kalau ini Agak udah di terang. luar. Juga ada buaya di sini kayak Ya. panjul-panjul ini di sini ya. Ya, betul. Nanti kita coba kasih Guys, makan aja di kita sini. coba kasih makan ya. Tuh, tapi bisa dilihat dulu dari sini. Tuh, ini ukurannya itu berapa meter kak? 4 meter? 3 ada? meter up. 3 meter up. Hampir Dan 4 masih bisa meter. gede lagi? Yap. Sampai Biasanya 12 kalau nggak salah. meteran, ya. Hah, berapa? Cuman jarang sih banget sampai 12 meter. Jarang ya? 7 aja udah. 7 udah lumayan ya. Oh, Kalau iya. misalnya 12 mah kayaknya dia gigantisme kayak kelainan dia. Punya gede gitu loh. Iya. Ini ada emis nih. Nah, Iya, emis bener, juga emis. sebenarnya masih banyak hobis yang piara dan mungkin mereka juga nggak tahu kalau Iya. ini sebenarnya sudah dilindungi. Nggak boleh sudah guys piara kayak gini. Jadi kalau teman-teman pingin melihat keindahan emis kesini aja. Tuh emisnya lagi pada diam di sana, lagi di Kebiasaan emis goa-goa yang kayak lebih gitu. lembab dia. Iya ya. Emis ini termasuknya kura-kura darat hutan ya kak ya? Ya, Asia terbesar ya di Asia nih. Bener-bener kalau di Asia dia paling besar. Beda sama sulcata. Beda. Jadi kalau misalnya kita kayak di tempat kebun binatang kayak gini ada emis, ada sulcata tuh nggak akan mungkin disatuin ya, Iya, nggak mungkin. karena emang dia habitatnya habitatnya. juga berbeda. Kayak gitu guys, sulcata nggak suka lembab, kalau dia Iya. suka lembab gitu Iya. ya. Kayak gitu loh, nih emis. Ini masih kecil kalau segini ya kayaknya, maksudnya masih ya remaja mungkin ya. cm bisa sampai 60 Oh 40 cm ya ini ya? kurang lebih 40-an. Tapi masih bisa gedein lagi nih guys, Masih, iya. masih bisa gedein lagi. Itu tempat apa dah kak? Ini sebelumnya sih sebenarnya diisi sulcata sama aldabra ya. Oh iya. Karena di sini cuacanya masih kurang menguntungkan ya buat mereka, Iya jadi kita sih. skip dulu gitu loh. Suka ada beranya tapi sekarang di mana tuh? Udah Masih kita ada skip dulu di karantina sih di sekarang. karantina ya? Iya Jadi sih. belum berani turun kita. Ya gimana ya, tempat dingin begini gitu kan Iya. ya, seperti yang aku tadi udah bilang guys, sebenarnya itu nggak semua reptil tuh bisa ditaruh sama rata. Iya. Kayak sulcata, aldabra, taruh di sini ya nggak memungkinkan juga. Resikonya lebih Iya, tinggi. itu juga ada kura-kura tuh di situ tuh. Ini kura-kura Iya. Brazil. Iya, Cuman res. kalau nggak salah di sini juga ada kura-kura Brazil yang albino. Ada satu nih. Sama ada Ambon waktu itu aku lihat ya, waktu itu sih ada, tapi nggak tahu Ambon deh. kita pisah soalnya berantem rebutan makanan dia kalah saing. Pasti kalah sih. Iya. Ambon mah. Tuh guys, ini ada sejenis kura-kura Brazil. Ini makanya udah sering banget sih buat kita lihat. Tapi itu ada Albino rajanya juga. tuh. Raja. Wih, cakep banget sih. Warnanya beda loh. Cakepnya parah loh. Kerugian Iya. buat mereka itu albino tuh. Gimana? Kerugian buat mereka kalau untuk hewan ya. Oh, kalau misalnya dia Kerugiannya dapat karena- albino, kalau misalnya dia terlahir albino tuh dia merugi gitu ya. Rugi banget hidupnya. Jadi dia mencolok banget ya buat mangsa ataupun Oh mangsanya. iya, Jadi benar bertahan sih. hidupnya dia lebih minim. Kalau misalnya Kesempatan. untuk dia alamnya mah yang albino itu jarang banget ya kayak. Ya, jarang banget. Sih pasti jarang Ada banget. kemungkinannya cuma jarang banget ya. Kalaupun ada dia nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama, biasanya nggak sampai gede. Berarti kalau misalnya dia sampai gede itu bejo tuh. Untung Hoki banget. tuh dia. Untung banget berarti tuh dia itu hidupnya tuh. Ini yang si albino kayak gini tuh biasanya ternakan ya Kang ya kalau Kebanyakan sekarang sih ya, kebanyakan. Kayak misalnya ada hewan-hewan albino, kayak ini ada res albino, mungkin ada bulus albino yang kayak gitu-gitu sekarang tuh ternakan rata-rata guys. Karena kalau misalnya dari alamnya, yang pertama itu kemungkinannya Kecil susah kan, kecil kan. Yang kedua itu ya pasti dia udah kalah sama yang lain. Makanya kalau misalnya ada hewan-hewan yang belum berhasil di breeding, tapi misalnya ada yang albino tuh, misalnya kayak apa ya? Pokoknya aku pernah lah ada yang kayak gitu, bisa harganya parah mahal banget karena di alamnya juga susah. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi ini udah ya Kang reptil-reptilnya. Jadi kita udah bahas semua reptil yang ada di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Nah buat teman-teman yang mau apa ya bingung nih mau liburan di mana, mau lihat hewan-hewan suntuk nih di rumah bisa datang ke sini nih. Ini setiap hari buka ya Kak ya? Setiap hari buka. Buka setiap hari. Pokoknya di sini juga hewan-hewannya banyak banget. Enak-enak banget guys. Yaudah ya, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.